Iya, alhamdulillah kemarin tanggal 29 Desember kami sudah melangsungkan akad nikah. Ya, Nia, setelah kemarin akhirnya alhamdulillah menikah dengan masnya. Iya, alhamdulillah kemarin tanggal 29 Desember kami sudah melangsungkan akad nikah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu kan. Ini baru 2 hari ya. Hari kedua. Baru 2 hari setelah menikah langsung bekerja aku hari ini untuk malam tahun baru. Alhamdulillah masih ditemenin sama, sekarang ditemenin sama suami ya gitu. Jadi alhamdulillah kemarin lancar. Memang mohon maaf teman-teman media kemarin nggak bisa meliput langsung gitu karena memang kita pengen bikinnya itu memang intimate, hanya keluarga dan kerabat teman dekat aja. Alhamdulillah semuanya lancar. Kira menceritakan nih awal kalian kenal itu seperti apa sih? Prosesnya seperti apa? Prosesnya sih cepet ya, sebenarnya kita cuma 3 bulan ya kurang 3 lebih bulan. ya. Kurang lebih kita 3 bulan dikenalin sama temen gitu ya. Kebetulan temenku juga temennya Jerry juga. Dan dari awal nggak kepikiran sampai secepat ini sih sebenarnya ya gitu. Jadi awalnya tuh memang ya udahlah coba kenalan dulu aja gitu kan. Kebetulan Jerry memang lagi tugas di luar kota, jadi waktu pertama mau dikenalin memang belum ketemu ya. Jadi ada jeda 1 bulan dulu, nunggu Jerry waktunya bisa ke Jakarta baru bisa ketemu. Nah pas habis ketemu langsung cuma ngobrol biasa. Kita ketemu juga sama temen yang ngenalin kita, habis itu langsung lanjut telepon terus termasuk cepet sih kita karena dari awal telepon tuh udah langsung cerita maunya tuh apa gitu kan, tujuan kita kenalan tuh apa gitu, nggak cuma yang basa-basi ya nggak sih, cuma basa-basi kenalan biasa gitu kan. Memang langsung to the point, langsung bilang kalau tujuan kenalan kita adalah kita coba nih kita berjodoh apa enggak gitu. Terus langsung cerita kita punya masa lalu apa aja masing-masing, terus juga kita cerita pengen punya masa depan apa aja ya sayang. Dan kebetulan kita punya sama-sama punya visi dan misi yang sama, punya pemikiran yang sama, dan sudah melewati pengalaman hidup juga yang lumayan banyak juga gitu. Jadi nyambung dan ya udah deh langsung cocok aja. Jadi pacaran berapa? 3 bulan ya. Oh, Sebenarnya sih kalau dibilang pacaran juga gimana ya, karena memang dari awal aku deket sama, aku kenal sama Jerry, aku sempat bilang sih gitu, mau nggak pacarannya habis nikah aja gitu. Karena ya setelah pengalaman yang sudah gitu kan. Pengalaman yang sudah gitu, jadi kayak apa ya, kan aku 6 tahun kemarin sendiri ya gitu, pernah beberapa kali ada hubungan tapi gagal gitu. Mungkin aku punya ketakutan sendiri gitu yang pada akhirnya di saat Jerry datang juga ya udah langsung aku tantangin aja mau serius apa enggak gitu. Kalau mau serius nikahnya bisa pacaran aja gitu. tapi Mas Jerry sendiri gimana? Apa yang memberanikan Mas Jerry untuk memutuskan oke, yuk menikah aja gitu? Ya dari banyak diskusi kita, dia lihat cukup dewasa ya, dengan mungkin dari perjalanan hidup yang udah pernah dialami dan juga visi yang mau kita bawa ke depan. Saya rasa dia bisa inline lah dengan apa yang mau kita cita-citakan ke depan. Itu yang buat saya memutuskan, ayo kita nggak usah main-main, kita mungkin usia juga ya udah nggak muda ya kan, Usia udah nggak ayo muda. kita jalanin rumah tangga yang serius lah. Oke. Tapi gimana artinya mengenal sosok Kak Delia sendiri, Mas Jerry melihatnya seperti apa sih gitu sampai akhirnya ngeklik nih gitu loh. Ya tadi sih dari sudut pandang dan pola pikirnya sih. Dari diskusi kita bisa nyambung, bisa sama-sama punya visi yang jelas lah untuk ke depan. Nggak hanya apa ya, terkadang begitu saya diskusi sama orang cuma wacana, omongan, tapi ini saya bisa melihat Delia punya visi buat hidup dia ke depan. Jadi pendekatannya kita tuh karena kita LDRan kan kemarin gitu, jadi teleponannya itu memang ada isinya gitu ya saya. Iya. Bukan yang itu dia tadi, bukan cuma kayak basa-basi, bahasa apalah gitu, enggak. Kita benar-benar langsung cerita semuanya, diskusi benar-benar jelas-jelas gitu. Oke. Perjalanan kalian sampai menikah ini sempat ada halangan mungkin ada yang mungkin ya. Kalau yang nggak setuju sih Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau misalnya apa ya, cobaan-cobaan ya wajar lah.
namanya mau menikah ya gitu, pasti ada aja gitu masalahnya, tapi alhamdulillah kita bisa lewatin gitu kan. Apalagi kan kita juga perkenalannya kan sebentar, jadi di saat 1 bulan lebih kita persiapan pernikahan, justru disitulah muncul tuh ya, muncullah ada drama-drama gitu kan. Justru buat aku sih itu nggak masalah, karena justru itu bisa jadi belajar. Jadi di saat udah berumah tangga nanti kan jadi tahu, oh apa yang nggak disuka Jerry, apa yang nggak disuka aku, dan jadi tahu gimana ngatasin masalahnya yang kita hadapin gitu. Oke Kak, lu bisa ceritain juga tuh kemarin saat proses pernikahannya sendiri seperti apa gitu, mungkin kayak konsepnya segala macam, terus Mas Jerry sendiri ngasih mahar apa segala macam. Iya bisa dibagikan juga. Konsep pernikahan kita kemarin sederhana, intimate gitu ya, kita di restoran dan memang itu kurang lebih 150 undangan, dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat gitu ya. Terus juga memang apa ya, itu maunya aku sih gitu, aku bener-bener maunya intimate, maunya tuh bener-bener kita konsepnya tuh mingle ya, kita konsepnya mingle, dan kebetulan juga memang akunya juga nggak bisa diem ya, jadi turun pelaminan terus. Jadi alhamdulillah kemarin kita nyanyi-nyanyi karena aku keluarga musisi, dan alhamdulillah kebetulan Jerry pun juga memang suka musik juga dia gitu kan. Jadi ya diisi dengan nyanyian, tarian gitu kan. Terus juga semuanya happy alhamdulillah. Terus juga yang pasti sih yang awalnya paginya itu berjalan dengan khusyuk sih ya gitu, yang pasti penuh dengan tangisannya biasa, cengeng ya, ya kan, di saat izin nikah sama orang tua ya, sama papa di situ ya. Apa ya namanya, 6 tahun kemarin sendiri bener-bener memang berasa sendiri banget gitu. Jadi di saat menikah lagi tuh pasti ada rasa seperti pertama lagi gitu kan menikahnya gitu. Jadi di saat izin nikah itulah air mata aku pecah gitu kan. Dan alhamdulillah Jerry juga lancar ijab kabulnya. Terus juga alhamdulillah orang-orang yang kita sayang juga semua hadir ya gitu. Ada pengulangan nggak mahar mas kawin untuk ijab kabulnya? Kenapa? Ada berapa kali gitu ijab Ada nggak kabulnya? sayang? Sekali Alhamdulillah apa? sekali. Alhamdulillah sekali, lancar, 1 nafas ya. 1 nafas. 1 nafas. Untuk mahar ya ada 1 set perhiasan. Itu aja. Mungkin kenapa di akhir tahun? Apakah menjadi kado terindah juga untuk awal baru mungkin kalian berdua, atau seperti apa? Ini ada yang lucu nih. Sebenarnya tuh akhir tahun ini kita tuh bukan akad nikah. Sebenarnya kita tuh lamaran. Gitu, nikahnya itu niatnya abis lebaran tahun depan ya sayang ya. Jadi kita udah booking tempat, apa segala macam tuh untuk lamaran. Tapi ternyata saat Jerry ke Jakarta, kita ketemu lagi diskusi sama keluarga, sama sahabat juga. Pada bilang gini, ngapain sih pakai lamaran-lamaran lagi, nunggu berapa bulan lagi, kelamaan deh gitu kan. Terus juga orang tua juga semua bilang lebih cepat lebih baik. Akhirnya kita diskusi berdua ya, kita mikir-mikir lagi ya juga ya sayang, kan Jerry kan di luar kota tugas, capek juga ya LDRan lagi gitu kan. Jadi ya udahlah yuk bismillah gitu. Tapi kalau misalnya memang di bulan ini ya kita sederhana aja yuk gitu, intimate aja, yang penting sah dan semuanya happy gitu. Ya udah akhirnya set deh tuh, langsung dari lamaran berubah ke akad nikah ya gitu kan. Terus juga apa namanya, persiapannya jadi kurang lebih itu 1 bulan, benar-benar 1 bulan. Jadi di saat langsung berubah rencana itu langsung kita urus surat menyurat. Alhamdulillah 2 minggu selesai, dan alhamdulillah semuanya dilancarin aja gitu. Berarti saya bilang kado terindah dia. Oh iya pasti kado terindah itu. Kebetulan kan Jerry kemarin tanggal 27 juga ulang tahun juga gitu. Jadi kenapa di tanggal 29 gitu, karena kita berpikirnya oh ya udah deh sekalian karena ulang tahun Jerry 27, ya udah 29-nya juga deh gitu. Jadi bisa buat kado juga gitu. Rencana honeymoonnya gimana, Mbak? Kenapa? Rencana honeymoon? Rencana honeymoon sih masih bulan depan ya. Februari deh. Masih Februari gitu. Nah itu lucu juga ceritanya. Jadi Februari itu memang kita udah ada niat nonton konser di KL gitu kan. Itu niatnya sebelum kita nikah gitu, dan ternyata alhamdulillah nikah gitu. Jadi ya udah akhirnya kita jadiin momen itu aja, nonton konser. Ya kita extend lah waktunya untuk honeymoon aja gitu. Tapi nggak bisa lama-lama juga karena kerjaan menanti ya.
Oke, ini kalau ngomong bicara kerjaan, kegiatan Mas Jerry yang sering keluar kota segala, Mas Jerry sendiri memang aktif di kepemerintahan atau apa? Atau pengusaha apa? Di pembisnis atau gimana? Ya, di bisnis sih saya. Oh, bisnis. Cuma bisnisnya memang seringnya itu di luar daerah. Di daerah lebih tepatnya. Oh, di daerah gitu. Nah, itu gimana akhirnya nanti cara ngebagi waktunya dengan kesibukan kalian masing-masing? Lagi Kak Dede juga gak cuma aktif di musisi, tapi aktif juga di bisnis apa juga. Ya, baju segala macam, itu gimana tuh Kak? Jadi insya Allah abis nikah ini aku ikut suami gitu. Aku pindah ke luar kota di Jawa, di Kediri gitu, karena kebetulan memang lagi ada tugas di sana beberapa tahun ya sayang ya gitu kan, beberapa tahun ke depan. Jadi aku ikut suami gitu, karena tadinya sih sempat mikir gini, bisa nggak ya gitu, ya namanya anak kota ya gitu kan. Terus dia juga yang kayak, aduh sayang betah nggak ya kamu di sini. Makanya kemarin aku beberapa kali bolak-balik ke Kediri untuk melihat dulu bagaimana sih situasi di sana gitu. Dan dari orang tua sih, terutama papaku ya, nggak boleh jauh-jauh. Jadi papaku titip pesan, Delia harus ikut suami kemanapun gitu. Jadi ya Kediri kan juga nggak terlalu jauh ya gitu. Jadi abis ini aku pindah ke Kediri nemenin Jerry. Tapi alhamdulillah Jerry juga masih mengizinkan aku untuk bareng-bareng ngeband sama Equity, terus bisnis juga gitu kan. Jadi paling bolak-balik lah ke Kediri Jakarta. Gitu. Tapi gimana Mas Jerry melihat istri yang super sibuk lah bisa dibilang kayak gitu tuh, gimana artinya? Apa memang udah lah, nggak usah capek-capek atau apa gitu? Oh udah, itu sebenarnya udah gitu juga sih ngomongnya. Oh gitu. Ya saya cuma bilang begini sih, intinya kita udah komitmen untuk jalanin kehidupan yang baru, pasti ada tanggung jawab baru yang kita emban ya kan. Tapi saya pun nggak akan menghalangi ketika Delia masih pengen mengekspresikan kreativitasnya dia lah. Jadi paling ya apa namanya, tetap boleh izinin, cuman ya lebih dipilah-pilah lagi lah. Kalau dulu kan karena masih sendiri ya, udah gitu independent woman ya gitu kan. Jadi ya kan wah sibuk banget. Sekarang udah ada yang ngurusin. Gitu. Jadi ya masih boleh sibuk, tapi ya lebih tahu porsinya aja lah. Untuk ngomong sendiri akan apa ada penundaan dulu atau? Oh nggak ada. Sedapatnya. Nggak ada, sedapatnya gitu, sedapatnya. Harus cepat langsung sih, karena udah umur juga kan gitu. Jadi pengennya sih langsung, nggak ada ditunda-tunda gitu. Tapi balik lagi sedikasihnya sama Allah ya. Kalau dari Mas Jerry kan tadi udah ngasih alasan kenapa harus memilih Kadelia. Kadelia sendiri apa nih yang membuat ini loh tambatan hati aku gitu ya? Yang pasti Jerry bertanggung jawab, terus juga punya pikiran yang luas, yang bikin aku dari awal tuh langsung tertarik gitu. Karena ada banyak hal-hal kehidupan yang belum aku pikirin, ternyata Jerry udah pikirin gitu. Kayak misalnya 10 tahun ke depan tuh kita akan menjadi apa, 20 tahun ke depan kita menjadi apa. Aku tuh baru menyadari itu di saat ngobrol sama dia gitu. Pas dia ngomong itu aku baru gini, hah iya juga ya gitu. Kok selama ini aku tuh gak segitunya mikirnya cuman ya udah hari ini, besok, bulan depan paling gitu kan. Ternyata memang ternyata sosok itu yang aku butuhin gitu kan. Sosok yang bertanggung jawab, sosok yang bisa membimbing aku lah gitu kan. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan ya gitu ya, kerjaan-kerjaan aku, kesibukanku dan yang lain-lainnya, sampai mungkin aku terkadang tidak memikirkan diri sendiri dan yang lainnya gitu kan. Dan saat ngobrol sama Jerry di situ aku baru bisa menyadari bahwa oh iya ya gitu kan, umur udah segini harus mikir ke depan gimana, nggak bisa begini terus juga gitu kan. Dan ya memang harus sudah waktunya berumah tangga gitu. Terus apalagi ya, kocak, suka bercanda sebenarnya. Ini serius banget ya kayaknya. Terus juga sayang keluarga ya. Dia sangat sayang ibunya, dan aku percaya kalau laki-laki yang sayang dan perhatian sama ibunya pasti juga akan sayang dan menghargai istrinya. Aku percaya itu. Itulah yang bikin aku pertama langsung oke. Ya nggak sayang. Seperti itu. Terus apa lagi? Cukup ya? Cukup. Cukup. Mungkin doanya dan harapan mungkin di tahun 2025 apa